Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya, masih dengan channel kebanggaan sobat semuanya, channel pendidikan di perguruan tinggi ya, ataupun di yang selalu memberikan informasi terkait dengan dunia perguruan tinggi. Nah, kali ini sebelum mulai saya ingin menanyakan kabar ya untuk semua sobat Pak Syaf, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas isu yang sedang hangat di dunia perdosenan, apa itu terkait dengan eh, revisi POPAK 2019 ya. Apa sih yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan dosen terkait dengan revisi dari POPAK 2019 ya. Karena saya juga cukup intens dan concern di bidang PAK, karena saya juga tim PAK di perguruan tinggi saya, jadi saya juga mencoba mencari tahu apa yang sedang ramai dibicarakan di dunia perdosenan, khususnya tentang revisi POPAK. Oke, sebelum nonton video saya kali ini, jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel saya banyak-banyaknya. Oke, kita langsung lihat ya apa sih yang ramai dibicarakan. Nah, ini adalah surat edaran dari Dirjen Ristek Dikti nomor 0403 garis miring EK garis miring KK titik 00 garis miring 2022 tertanggal 25 Mei 2022 tentang penyesuaian PO kenaikan jabatan fungsional dosen. Ini harusnya lektor kepala dan profesor tentang masa kerja dosen ya. Nah, di sini kan ini adalah poin-poinnya. Yang pertama adalah beberapa ketentuan berikut dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022. Apa poinnya? Yang pertama adalah seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa jabatan atau masa kerja kurang 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, maka satu, diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4 garis miring 8 PB 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan. Nah, ini apa? Yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek Dikti, yaitu Clarivate Analytic Web, Web of Science, dan juga Scopus. Dengan ICR jurnal di atas 0,1. Dan memiliki chip Clarivate Analytic WOS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancel di Scopus atau di SIMA PJR, serta kelompok Emerging Source Citation Index atau SCI di Clarivate Analytics WOS, dan dua, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit atau KUM yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKN, KKL, PKL, magang, dan kegiatan kemahasiswaan. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan isi dari POPAK ya. Nah, yang poin kedua, seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun, maka satu, diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7, butir 1, butir 11, dan butir 12.2, yaitu apa? Jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui Kemendikbud Dikti, sama ya. Yang berikut adalah sesuai dengan rata-rata nilai impact factor di klaster bidang ilmunya sebagai berikut. Nah, ini ada bidang ilmunya yang masing-masing punya chip yang atau impact factor yang berbeda-beda. Misalnya ada humanities, Scopus itu impact factornya 0,25, kalau WOS 0,5, kalau sosial itu di Scopus 0,4, kalau di WOS 0,8, kalau science 0,5 di sini 1, jadi ada apa, 2 kali lipat ya dari Scopus ke
Awards. Nah, ini yang kedua adalah melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 80 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir dan seterusnya. Artinya apa? Nah, setelah saya lacak dua poin ini ditemukan di suplemen ya, suplemen POPAK. Nah, ini adalah suplemen POPAK sama persis dengan, nah ini adalah tambahan suplemen perubahan dari POPAK 2019. Nah, ini isinya sama. Nah, ini ada tabel ini yang diganti di POPAK. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di halaman 23, kita lihat di halaman 23 seperti apa tabelnya. 23 seperti ini. Nah, ini. Kalau sebelumnya untuk aksenali yang sudah saya bahas sebelumnya, yang wajib adalah juara nasional atau peringkat 3, 4, 5, 6 Sinta ya. Kalau lektor yang wajib ini ya, yang profesor itu yang wajib adalah jurnal bereputasi. Nah, kalau di sini di perubahan itu yang berbeda apakah ada yang sama ya, kurang lebih sama. Nah, ini sama. Ini jurnal internasional bereputasi, ini juga jurnal nasional bereputasi, ini dari jurnal internasional juga. Ini kalau kita bandingkan 1-2 juga wajib, ini juga wajib ya. Jadi yang berbeda adalah ada perbedaan, kita baca lagi. Tabel 6A di halaman 2 menjadi seperti ini. Mungkin yang berbeda di poin ini ya. Jurnal nasional peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau jurnal nasional di bawah peringkat. Jadi kurang lebih sama. Ya, kalau ini WWW-SSNS. Ini juga, oh ini perbedaannya di sini ya. Kalau di sini kan sama. Kalau poin 1 sama, poin 2 juga sama, poin 3 juga sama, poin ini juga sama. Nah, mungkin kita nanti akan lebih kita lihat lagi di, nah ini. Jadi poin 2 ini yang dihapus ya. Jadi tidak berlaku mulai 1 Juli 2022. Nah, jadi ini poin-poin ini yang akan dihapus dan tidak berlaku di mulai bulan Juli 2022. Jika apa namanya? Yang dihapus adalah poin ini ya, lektor kepala dan juga profesor ya, poin A dan poin B. Kita lihat lagi. Nah, ini yang dihapus adalah ini ya, poin A dan poin B. Artinya apa? Terus konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya ya ini tidak berlaku lagi ya, tidak berlaku lagi. Jadi kalau seseorang yang mengusulkan masa kerja 8 tahun, maka diperlukan karantina yang memenuhi syarat dan sebagainya. Jadi artinya kalau sudah dihapus berarti kan tidak perlu lagi dipenuhi ya secara ini. Karena ini kan suplemen ya, artinya suplemen ini dikeluarkan setelah POPAK-nya sudah jadi. Jadi ini ada semacam penyempurnaan atau revisi-revisi di POPAK sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di POPAK halaman 24 itu, nah ini nah ini 2 poin. Misalnya gini, seorang ketika lulusan kerja keluar dengan masuk kerja 8 tahun, ini kita bandingkan ya, ini juga sama, gitu ya. Kita lihat di sini, jika kurang dari 8 tahun, sejak pengetahuan utama dalam jabatan akademik nasional, maka diperlukan karya ilmiah yang memiliki persyaratan secara lampiran sama ini ya, sama, masih sama. Sama. Ini kita lihat lagi di PPAK-nya. Ya, tidak ada ini ya artinya 0,1 sampai dengan. Nah, ini mungkin jelas ya di sini ya. Seorang yang ketika diusulkan kolektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak pengangkatan profesionali, maka diperlukan hadirnya seperti ini, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diatur Kementerian Politik, artinya
WOS dan Scopus dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 dan atau SJR jurnal di atas 0,1 dan Q3 atau memiliki impact factor WOS paling sedikit 0,05. Nah, ini yang bisa bisa dijalankan ya. Artinya ketika selain sudah dilakukan, berarti ini kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi suplemennya atau dalam kata lain yang dihilangkan itu adalah suplemen poin A dan poin B. Ya. Selebihnya masih tetap berlaku ya. Jadi bukan berarti masa kerja, bukan berarti artinya gini, bukan berarti lebih cepat bisa lebih cepat. Menurut saya juga tidak seperti itu kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa suplemen poin A dan poin B itu yang dihapus, selebihnya tetap berlaku ya. Jadi menurut saya, correct me if I'm wrong, kalau saya salah ya mohon dimaafkan, tapi persepsi saya sebagai saya juga tim PAK di perguruan tinggi, artinya saya juga harus mengkaji, mempelajari tentang poin-poin ini, dan menurut saya yang dihilangkan adalah poin A dan poin B saja kan, artinya suplemen pun yang lain itu juga masih berlaku ya, misalnya dan ini sebenarnya kan masih berlaku. Artinya ya menurut saya yang diubah adalah yang poin A dan poin B saja ya. Karena tidak ada perubahan lain yang menurut saya menyebabkan atau mengakibatkan kita bisa lebih cepat untuk mencapai LK maupun profesor ya. Tabel 7. Ya, atau dengan kata lain suplemennya yang dihapus ya. Karena ini suplemennya kan isinya tentang penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan jurnal berindeks, kemudian jurnal internasional bereputasi ini apa dan seterusnya, itu kan lebih mungkin peluang untuk kalau ya bisa dikatakan lebih cepat, tapi menurut saya kurang tepat. Jadi menurut saya peluang untuk menjadi LK itu menjadi lebih besar, dan juga menjadi guru besar itu menjadi lebih besar untuk peluangnya, karena beberapa persyaratan yang ada di suplemen ini kan memang sangat detail dan juga sangat ketat ya, untuk terutama di karirnya. Maka ya dengan adanya penyesuaian ini tentunya menjadikan teman-teman yang sedang mengajukan LK maupun GP bisa lebih semangat lagi, karena beberapa aspek yang seringkali dijadikan alasan untuk tidak lolos LK dan GP itu sudah dihapuskan ya. Artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa lolos LK maupun GP dengan lancar ya. Nanti sudah dijelaskan sekali seperti apa yang dimaksud dengan jurnal-jurnal lainnya ya, atau apa namanya, tentang ini. Misalnya kita lihat di poin ini ya, tadi yang poin A ya. Ini dijelaskan di tabel 7 ya. Nah, di sini tabel 7 butir 1. Nah, butir 1 ini adalah jurnal internasional yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang ada di POPAK, dan karena dihapus ini harusnya menjadi berita gembira bagi teman-teman yang sedang mengajukan atau sedang berproses untuk menjadi. Nah, ini adalah angka ini ya. Nah, angka ini kan nanti ada beberapa hal yang dijelaskan atau diperbaiki, disempurnakan di suplemennya. Nah, karena di sini sekarang dihapuskan di poin A dan poin B, maka ya suplemennya yang diubah, POPK-nya tetap ada ya. Jadi termasuk juga angka atau hukum yang dijelaskan di suplemen juga akan tetap dijalankan ya di sini kan. Artinya yang dihapus di sini kan jelas sekali poin A dan poin B saja. Yang lainnya untuk suplemen yang penjelasan terkait dengan misalnya mana ini
Beberapa perubahan tabel itu, misalnya nomor C 1B dalam aduan kompetensi hasil penelitian dan seterusnya ini, ya ini yang setara. Jadi kan hanya beberapa perubahan-perubahan dalam jenis-jenis karil yang diatur di unsur penelitian di POPAK 2019. Jadi apa dampaknya ya? Kalau menurut saya dampak dari dikeluarkannya atau dihapuskannya poin A dan B ini ya harusnya lebih mempermudah ya, harus bisa mempermudah dosen untuk bisa mencapai LK dan juga GB dengan lancar. Ya. Meskipun ya tetap perlu perjuangan, namun dengan adanya keputusan ini harusnya bisa tidak mempermudah yang paling tidak memfasilitasi atau memberikan jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih lancar untuk teman-teman dosen yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan jabatan akademik LK maupun GB dengan cepat dan dengan mudah. Lagi-lagi tidak mudah ya, lagi-lagi adalah tetap penuh perjuangan, namun harusnya ada sedikit bukan privilege ya, mungkin sedikit fasilitas dari Dirjen Dikti untuk teman-teman yang mungkin sudah bertahun-tahun mengurus GB maupun LK dan belum goal, mungkin saatnya dengan aturan ini bisa goalnya bisa segera tercapai ya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau pemahaman kita tidak sama, persepsi kita tidak sama dengan terkait dengan isu ini. Memang biasanya kalau ada isu-isu ini ada penyamaan persepsi ya, misalnya di tim PAK itu ada sosialisasi terkait dengan ini, terus nanti ada diskusi maksudnya seperti apa, apakah suplemen itu poin A, B kemudian dihapus, kemudian jadi misalnya ketentuan-ketentuan tentang karir itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi menurut saya poin itu jelas sekali bahwa dengan dihapuskannya poin A, B itu menjadikan jalan untuk mencapai LK dan GB lebih cepat itu semakin besar ya peluangnya. Tentunya menjadikan kita lebih semangat untuk bisa terus meningkatkan karir kita di dunia perguruan tinggi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat atau masih salah. Karena ini lagi-lagi ini ada persepsi saya. Konon katanya persepsi itu tidak ada salah benar, yang harus ada itu ada diskusi. Kalau misalnya persepsi kita berbeda, kita bisa berdiskusi dan nanti akhirnya kita kembalikan ke tim PAK pusat sebagai yang mengeluarkan aturan ini ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim kita benar maupun kita salah, tapi menurut saya persepsi kita juga harus dihormati oleh saling menghormati persepsi. Nanti akhirnya pasti ada semacam penyamaan persepsi maupun semacam sosialisasi ya terkait dengan sebuah aturan yang baru dimunculkan. Demikian konten singkat saya kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.